pemain Liga 1 pemainnya lagi pada rumor Raden. Iya, udah beberapa tim ya. Cuma pelatih udah pada resmi pada datang nih Raden nih. Ya nampaknya udah sebagian datang lah. Ini udah akan menjadi sengit lagi musim depan, Bil. Iya. Karena ada yang muka lama dan muka baru. Oke, kita bahas dulu nih Raden ya. Pastinya. Oke, langsung aja. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Nah, kita balik dulu nih Raden ke Liga 1 nih sebelum kita lanjut ke bahas timnas ya kan. Karena lagi banyak rumor pemain sama udah ada pelatih-pelatih yang udah pada resmi nih Raden datang ya. Ya, banyak update yang perlu kita bahas Bang Raden. Mulai dari transfer, baik pemain atau pelatih baru. Nah, sang juara bertahan nampaknya akan merombak skuadnya musim depan. Nah, sudah banyak rumor yang beredar. Sebenarnya apakah ini perlu untuk Persib Bandung atau musim depan? Gimana Raden? Kalau dibilang sebagai tim yang sudah juara, Bil, pastinya harus mempersiapkan tim lebih awal ya. Karena dia juga kan akan ada partai playoff nanti di ACL tuh. Jadi dengan perombakan ini, kalau menurut gue terlalu besar ya. Banyak sekali yang ibarat kata hampir rata-rata pemain asingnya hampir keluar. Yang seperti kita tahu bahwa Nick Kuipers, pemain yang menjadi andalan di Persib Bandung selama 6 tahun. Lalu juga Gustavo dikabarkan pergi ke Malta United bersama DDS dan Ciro Alves. Ya. Bahkan juga Tyran De Pilno dipastikan akan juga pergi katanya, tapi kontraknya masih panjang. Dan juga beberapa pemain lokal yang dikabarkan juga akan pindah lagi ke mantan timnya seperti Rahmat Irianto yang kemungkinan akan deal ke Persebaya Surabaya. Dan juga sudah besar kemungkinan Edo akan pindah ke Dewa. Jadi perombakan ini perlu juga ya sebagai ada sisi perlunya, ada tidaknya, Bill. Yang perlunya, yang sisi positifnya adalah Persib Bandung bisa memaksimalkan bursa transfer nanti. Pemain-pemain yang notabene memang dapat sesuatu yang baik ya di Liga 1, misalkan kita ambil cara contoh ya. Ada Arkan Fikri, pemain muda terbaik, bisa saja kan dibeli. Ada juga Ahmad Maulana, pemain muda, calon nominasi pemain muda terbaik, itu bisa saja terbeli. Karena dengan menambah skuad yang baru nanti, Persib Bandung dengan komposisi yang baru ini akan memberatkan Bojan Honda dalam mengatur strategi ya. Pasti dia harus lebih dulu untuk mempersiapkan tim sebelum di ACL tuh. Dan rumor yang beredar juga ada beberapa nama dari kalau nggak salah dari Brazil juga, penggantinya David da Silva. Itu dikabarkan santer ke Persib Bandung. Dan juga ada dikabarkan bahwa kalau nggak salah ini akan memboyong Sadil kembali ke Liga 1. Sudah dekat banget dengan Persib Bandung Sadil. Suatu yang menarik dengan memang Febri Haryadi belum maksimal ya kita lihat di musim ini ya. Dengan banyak cederanya dan Sadil masuk bisa menggantikan posisi Febri. Dan ini akan bersaing ketat dengan posisi Beckham Putra pastinya. Setidaknya Persib Bandung bisa memaksimalkan 30 nama untuk berlaga di Asia. Dan kita tahu sendiri bahwa PSSI juga nampaknya menolak untuk peraturan terbaru yaitu 11 pemain asing yang 8 diantara bisa bermain dan 3 di cadangan, tapi sepertinya akan berjalan dengan kompetisi 6+2 ya. Ya, menurut gue sangat baik ya untuk musim ini, untuk musim Bandung, dan musim depan ada plus minusnya perombakan, Bill. Ya, mulai tadi banyak banget pemain-pemain dari Persib Bandung ya kan yang pencabut nih, hengkang dari Bandung nih Raden. Ciro, terus Gustavo, terus ada Nick juga ya kan. Alasannya kenapa nih nggak bertahan sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa kondisi keuangan yang gue dengar kabarnya bakal bikin training camp. Ya. Katanya jadi para pemain mendingan ya udahlah duitnya mendingan ke sana aja daripada nanti karena penampilan para pemain Persib Bandung yang bagus gitu kan, yang kekhawatiran gajinya meningkat Raden di musim depan. Makanya mendingan mereka pemainnya pada cabut nih Raden. Apa sebenarnya itu gitu? Ya, kalau kita lihat bahwa kemarin waktu terakhir di Piala Bandung lawan Solo kan Manwar Sirait ya sebagai menteri, dia ingin naruh saham 100 miliar. Itu kan besar sekali, Bil. 100 miliar itu untuk mengarungi musim Liga 1
ibarat kata cukup ya. Belum ditambah dengan dari Pak Glenn yang mempunyai Persib Bandung pasti akan memberikan dana lagi untuk bursa transfer. Sepertinya kalau menurut gua untuk training camp bisa saja ya, karena sangat dibutuhkan untuk tim ya, untuk membangun tim menjadi tim lebih baik lagi untuk tim bukan hanya sekarang tapi memikirkan masa depan di mana nanti akademi bibit-bibit dari muncul dari sana itu bagus. Tapi setidaknya dengan kalau dia bilang pergi karena untuk training camp, ya sah-sah saja bagi pemain atau bagi Persib Bandung memutus kontrak itu sah-sah saja kalau kontraknya memang sudah berakhir. Yang jelas kalau misalkan kontraknya belum berakhir, kalau mau diputus itu haknya harus dibayarkan dulu. Tapi dengan kepergian Nix memang menurut gue sangat disayangkan ya bagi Persib Bandung ya. Mengarungi musim depan. Kita nggak tahu nih apakah nanti duet baru di lini pertahanan bisa langsung tune in. Karena sebelumnya kan Nick bersama Gustavo Franca sangat tune in ya di Persib Bandung. Dan semoga saja nanti yang didatangkan juga tidak kalah berkelas ya untuk Persib Bandung ya. Notabene mau menurut gue sih pemain asingnya Bill. Karena ini sangat drastis ya perubahannya di pemain asing bukan pemain lokalnya ya. Ibaratnya pemain asingnya hampir rata-rata keluar dari Persib Bandung. Ini akan merubah gaya penampilan Persib Bandung musim depan gua rasa. Oke, nah terus kita sedikit nih kita bahas tim rivalnya yaitu Persija Jakarta. Ya. Sudah dipastikan mendatangkan pelatih baru yaitu Mauricio Souza yang dari Brazil. Kira-kira sudah tepat belum nih menurut lu Bang? Dan juga akan ada perombakan besar juga dalam skuadnya nih. Gimana juga nih untuk pemain-pemainnya Bang Ya, Raden nih? enggak Persija, enggak Persib Bandung, sama-sama Bill merombak skuadnya. Jadi rata-rata juga pemain asingnya kalau kita sebutkan bahwa Kudela, Simic, ya Gajos bahkan sudah tidak diperpanjang sama Persija Jakarta lagi dan beberapa nama pemain lokal juga sudah keluar. Ada Rizky Pandi, Ian Di Sofian, Ferrari, Akbar Ajunsah. Ini berarti kan banyak juga menandakan Ya. perombakan yang terjadi di musim depan untuk Persija Jakarta. Dengan kedatangan pelatih Mauricio Souza ini yang sebelumnya pernah menangani Madura United waktu masih zaman Champions Series ya Bill. Pelatih ini bisa membawa Madura United berada di 4 besar dan akhirnya masuk ke Champions Series. Tapi dia tidak melanjutkan di Champions Series karena tidak diperpanjang kontrak oleh Madura United. Sangat baik ya penampilan di musim itu bersama Madura dengan statistik yang notabene banyak kemenangan juga. Dan kalau untuk pemain Persija Jakarta pastinya ini akan menjadi nama baru ya nanti di dalam squad juga. Semoga saja nanti gua rasa Persija Jakarta juga tidak mau mengambil resiko terlalu berlebihan ya untuk mendatangkan pemain-pemain yang notabene tidak ada nama. Yang jelas ada beberapa rumor yang dikabarkan juga ke Persija Jakarta seperti Dewangga dan masuk Galih Freitas. Galih Freitas juga akan juga dirumorkan ke Persib Bandung karena Galih Freitas sudah pamitan dengan PSS Semarang. Jadi ini mungkin menjadi incaran di beberapa klub besar termasuk Persija Jakarta. Nah tinggal bagaimana pemain-pemain lokalnya nih menurut gue nih yang bisa dibawa dari Persija Jakarta. Dengan beberapa nama yang sudah di zona degradasi ya, menurut gue ya. Ini ada beberapa nama yang mungkin akan datang juga ke Persija Jakarta. Termasuk itu akan kembali ke Persija Jakarta. Dan bisa saja dikabarkan juga Vico pemain dari PSS Sleman dikabarkan untuk mengisi lini tengah Persija Jakarta menggantikan Michi Gajos. Intinya tim-tim ini sudah mulai sedikit berbenah ya, walaupun di atas kertas Persija Jakarta kan tidak ada kompetisi lain ya. Selain kalau Persib Bandung kan udah harus ada kompetisi di AFC yang harus lebih duluan mempersiapkan tim. Setidaknya dengan mendatangkan pelatih baru pastinya ada target baru Bill bagi manajemen tim Persija Jakarta. Mungkin gue rasa targetnya sama dengan musim lalu. Minimal 4 besar dulu karena dengan perubahan dari pelatih baru dari pelatih sebelumnya Carlos Pena menuju ke Mauricio pastinya ada beberapa nama taman baru yang didatangkan oleh Mauricio Souza sendiri. Gak mungkin tidak sesuai dengan rekrutan pelatih. Oke, nah kira-kira bakalan ngambil nggak nih Persija pemain-pemain top dari Eropa nih? Kemarin kan waktu masanya tuh di zaman Kudela, Ya. ada siapa Klemencic, ada Berham, Barens, Hana Barens, terus ada pemain Bahrain juga. Ya, Yusuf Hilal. Ibaratnya top lah, lumayan top lah. Kira-kira ya. Kira-kira di musim depan Persija menurut Bang Raden bakal beli pemain dari luar juga nggak nih? Pasti dari luar tapi gue rasa dia akan mengambil dari pemain-pemain Latin ya. Menurut gue dengan datangnya Mauricio Souza ini sebagai pelatih Brazil pasti dia akan membawa
beberapa nama asing yang dari negaranya sendiri karena dia sudah tahu nih karakteristik pemain dari Brazil sendiri, Bill, Ya. yang untuk bisa meningkatkan signifikan Persija di musim depan. Kalau untuk top Eropa gue rasa tidak untuk sekarang, mungkin Dewa kali, Bill. Oke, ya lanjut. Sedangkan Persebaya Surabaya nih Baraden, saat ini belum mengumumkan pelatih. Ya. Apakah persiapan tim sudah harus dilakukan sekarang nih Baraden? Ya, sebagai tim menurut gue yang besar lah di Liga 1 ya, dari era Persikatan, harusnya sudah mempersiapkan, apalagi kemarin kan targetnya musim kemarin kan menjadi juara, namun ternyata finish di 4 besar. Ya ini harus kejutan lagi untuk Persebaya Surabaya dengan masih adanya pemain asing yang kontraknya panjang, Bill, sampai tahun 2026. Ya. Ada Jan Tumbas, Bruno Moreira, terus Flavio Junior, dan satu pemain asing gue lupa namanya, tapi kontraknya panjang sampai 2026. Berarti kalau misalkan harus ada perombakan, ya mungkin di move atau Slavko Janovic yang harus keluar, dan atau Gilson Costa di tengahnya. Dan Rashid juga dikabarkan sudah keluar dari Persebaya Surabaya menuju ke Esteghlal di Liga India. Jadi gue rasa ini akan menjadi sedikit perombakan untuk pemain asing juga untuk Persebaya Surabaya untuk menatap musim depan. Apakah targetnya sama dengan musim lalu menjadi juara, dan layak banget sebenarnya yang perhatian gue adalah yang tadi gue tanyakan, pelatihnya siapa? Karena pelatih ini akan menentukan tim ini mau dibawa kemana untuk musim depan. Karena kalau sampai saat ini belum menentukan pelatih, nanti persiapannya akan lebih panjang lagi menurut gue ya. Tapi kalau setidaknya sebelum liga dimulai dengan waktu sebulan 2 bulan, ini tim kepelatihan sudah terbentuk, tinggal mencari pemain-pemain yang memang notabene sesuai dengan keinginan pelatih. Oke. Makanya perlu banget untuk Persebaya Surabaya untuk cepat lebih mengumumkan pelatihnya. Iya, emang belum ada rumor-rumor juga ya dari Belum. Persebaya untuk pelatihnya Baraden ya. pada saat Dikabarkan si menentukan. Teko, tapi nggak tahu juga ya Teko apakah dipinang Ya. Persebaya Surabaya. Oke. Nah, lanjut nih Baraden. Dengan banyaknya pelatih asing di Indonesia, apakah membuat apa ya? Ada efeknya nggak nih untuk Liga 1 untuk lebih bagus Baraden? Kalau efek Liga 1 lebih bagus, iya. Dengan efek pelatih asing itu akan memberikan jam terbang pemain-pemain yang biasa kita dari Liga 1, pemain lokal kita ini bisa mendapatkan ilmu lebih baik ya. Seperti halnya dulu ada Thomas Doll di Persija Jakarta. Kita tahu banget Thomas Doll itu kan menerapkan pola yang perubahan total dilakukan oleh Persija Jakarta dalam segi permainan, dan berani mengorbitkan pemain-pemain muda berbakat yang kita lihat sekarang. Rehan Anan, Donity Pamungkas, itu kan salah satu yang dulunya memang dari Thomas Doll. Jadi ini sangat bagus untuk pemain-pemain akademi klub untuk mendapatkan apa ya, ilmu yang baru dari pelatih yang berkualitas. Tapi menurut gua ada juga minusnya. Minusnya itu adalah kita jadi kekurangan pelatih lokal kita sendiri. Jadi pelatih kita ini kebanyakan memimpin atau melatih sebuah klub di Liga 2, Liga 3. Bakal Liga 2 bahkan sekarang udah beberapa asing ya. Mungkin Liga 3, Liga 4. Karena apa, Bill? Apa ya? Mungkin gua rasa ini, mohon maaf. Karena perbedaan kualitas dalam segi pelatih ya. Kita tahu sendiri sekarang yang mungkin masih berkualitas menurut gua di Liga 1 yang sebelumnya di Barito dipecat, Rahmat Darmawan adalah satu pelatih berkualitas. Belum ada nama-nama lain seperti Benny Dolo dulu. Belum ada namanya dan lain dulu direktur mantan direktur timnas Indonesia juga. Lupa gue namanya yang rambutnya ubanan putih ya. Makanya ya ini gue berharap banget lisensi pelatihan ini lebih ditingkatkan oleh pelatih-pelatih di Indonesia lah. Tidaknya kalau sekarang kan memimpin di Liga 3 itu harus lisensi bisa kan C. Ya tahun depan dia kalau bisa untuk mengambil lisensi B. Dan kalau depan ya memang sih ya Bill, baik lagi kendalanya juga finansial, karena untuk melakukan lisensi itu cukup besar ya buat harganya ya untuk pelatih-pelatih di Indonesia. Makanya itu yang akan memberatkan pelatih-pelatih Indonesia juga. Nah, ini adalah tugasnya bentuk seorang PSSI sebagai federasi dan PT LIB yang bertanggung jawab untuk Liga 1, bagaimana untuk membuka lisensi kepelatihan sebanyak mungkin dari D, C, B, A atau UEFA Pro untuk agar bisa bersaing dalam segi kepelatihan di Indonesia, karena saat ini di sepak bola sepak bola dunia sudah modernisasi, Bill. Pelatih tidak bisa dengan gaya yang sama saja dalam satu pertandingan. Pelatih tidak bisa namanya
dengan itu aja. Kalau itu aja gampang terbaca. Dan pelatih juga harus bisa memodernisasi antara permainan menyerangnya atau mungkin dalam segi pertahanan seperti apa. Jadi ilmunya harus dikembangkan lagi, Bill. Itu yang kekurangan di Indonesia saat ini yang kenapa makanya klub-klub di Indonesia itu lebih percaya dengan wasit asing. Pelatih asing karena untuk memberikan hasil yang instan dan memang sudah teruji lisensinya. Karena Liga 1 itu kan harus lisensinya A-Pro kalau nggak salah ya. Jadi sudah yang bertaraf internasional. Nah, yang kekurangannya Indonesia minim sekali untuk pelatih-pelatih yang lisensi A-Pro. Ya mungkin ada Fahri Husaini masih ada, tapi kan Fahri Husaini tidak memimpin di Liga 1 kan. Dan mungkin ya masih Rahmat Darmawan yang masih ada, tapi ya setidaknya kurang Bil menurut gua di Liga Indonesia ini untuk pelatih-pelatih lokal yang untuk berkembang. Nah, ngomongin Malut dengan pelatihnya, Nah, gimana Bang? salah satunya sebagai pelatih yang menurut gua sangat berkualitas adalah Coach Imran di Liga 1 musim ini ya. Kita tahu bahwa sebagai pelatih dari Liga 2, Liga 1 musim pertamanya dan langsung berada 3 besar, menandakan dan cara permainan ini enak banget dilihat dia. Nah, ini yang harus dicontoh oleh pelatih-pelatih Indonesia di masa depan. Karena kita lihat nih, Coach Imran sebagai pemain juga sangat baik dan sebagai pelatih sangat baik. Ini berarti dia menangkap ilmu modernisasi dalam sepak bola sekarang. Karena sepak bola sudah tidak bisa namanya yang dulu aja. Jadi harus ada perkembangan, ada inovasi yang baru. Seperti halnya yang dilakukan oleh Coach Imran. Kita lihat permainan Coach Imran berubah sekali, Bil. Dulu Indonesia zaman dulu juga bermain kebanyakan long ball, pelari cepat. Tapi di tangan Coach Imran, walaupun ada pelari cepat, ada Yakob Sayuri, ada Yanja Sayuri di sektor pertahanan kiri, tapi lini tengahnya berjalan. Dengan 1-2-nya berjalan, tiki-takanya. Nah, itu yang membuat Malut bisa bersaing di papan atas menurut gua. Karena dengan strategi dari Coach Imran yang berbeda dengan pelatih-pelatih di Indonesia lain ya, walaupun di lawannya juga dari luar negeri semua, tapi itu levelnya hampir sama, Bill, dengan pelatih-pelatih di luar. Nah, itu yang menurut gua inovasi yang dilakukan Coach Imran tuh sangat oke banget dan harus ditiru oleh pelatih-pelatih lainnya nanti yang mungkin ya kalau sudah mendapatkan lisensi yang tinggi. Ya, mungkin ya benar kata Baraden tadi, harus dicontoh sama Coach Imron ini dari Liga 2 Baraden. Mungkin di Liga 2 pelatih-pelatih lokalnya kan banyak Baraden ya. Ya mungkin ketika mereka berhasil meloloskan dari Liga 2 ke Liga 1, mungkin ya harus tetap dipertahankan juga untuk masih melatih ketika mereka pelatih-pelatihnya meloloskan tim mereka ke Liga 1, wajib dipertahankan gitu Baraden. Tapi segini Bil, sekarang kita udah melihat banyak pelatih-pelatih muda kalau menurut gue. Pemain PSM Makassar, Zulkifli Syukur. Sebenarnya itu dulu kan dia sebagai kandidat juga untuk seleksi di timnas Indonesia ya, sebagai staff coach ya. Zulkifli Syukur membawa timnya di waktu di PON itu sangat baik ya. Sangat baik, penampilannya juga sangat baik dan dia juga memimpin di Liga 2 kalau nggak salah bersama Persela Lamongan, walaupun tidak Persela kalau nggak salah ya. Walaupun Persela juga tidak masuk ke Liga 1, tapi dia berada di 8 besar. Setidaknya ini suatu perkembangan inovasi baru ya buat mantan pemain yang menjadi pelatih dan bisa contoh ambil ilmu kepelatihan dari manapun menurut gua, dari segi apapun, dari mau bertahan, apalagi juga Syukur sebagai pemain bertahan, tinggal bagaimana menyerang ya kan. Ini yang harus dicontoh untuk makanya gue bilang pelatih-pelatih Indonesia ya, mantan pemain muda, pemain bola sepak bola Indonesia harus lebih coba berani mengambil lisensi, Bil. Karena jarang sekali kita lihat, Bil. Kalau sekarang gue lihat Zulkifli Syukur, ada juga Nasuha dulu mantan pemain Persija Jakarta. Tapi kan nggak setenar sekarang. Nggak ada tenar-tenarnya waktu di pemain bola, tapi ketika pelatih dia malah mendem kan. Nah, bagaimana kalau kita melihat kayak Coach Imran sebagai pemain bola juga bersinar dan pemain sebagai pelatih bersinar. Dia itu menerapkan ilmu belajar mungkin lihat pertandingan di Inggris, melihat pertandingan ini tidak langsung pun, tapi melihat permainan-permainan dari Anthony Mori misalkan dari liga-liga luar, setidaknya bisa terapkan gitu, Bil. Karena kan ada sesi latihan gitu kan. Ya itu ya yang harus dikembangkan lagi oleh wasit-wasit pelatih-pelatih Indonesia ya untuk saat ini, dan tetap harus ada PSSI yang bergerak juga untuk mengambil lisensi ini, Bil. Karena yang bisa mengeluarkan lisensi adalah PSSI. Dan kalau bisa juga harga nggak bisa mahal, jangan terlalu mahal juga. Makanya gue bilang itu
lagi-lagi kendala juga dalam segi finansial. Ya, itu dia untuk balik lagi ngomongin masalah duit Baraden ya. Ya harusnya tadi Baraden kita lisensi itu bukan cuma sekedar harga, tapi Iya, pengalaman-pengalaman juga harus dihitung Baraden iya, ya. Hasil-hasil mereka melatih juga harus melatih. dinilai juga Ya, Baraden. semoga saja makin banyak pelatih-pelatih lokal kita yang bisa berjaya di musim depan. Oke, lanjut sekarang kabar dari pemain-pemain diaspora nih Baraden. Yang kemarin dikabarkan Hmm. siapa yang akhirnya ke Konbiuri nih nggak jadi ke Liga 1? Sen Patinama. Sen Patinama gitu kan. Terus ada juga Nathan ya, kabarnya juga kalau Ya, bakal ke Liga 1. Terus ada juga yang Jordi Jordi Amat. Amat nggak taunya akhirnya balik ke Spanyol kan Raden ya. Nah, terus ada satu lagi nih, Rafael Schreck. Udah keluar dari klub Australia nih. Ya, Brisbane Roar. Ya, apakah cuma sekedar rumor nih agar ke Liga 1 seperti yang lainnya? Ya. Gimana Raden ini? Ya, penampilan Rafael Strijk memang di musim pertamanya bersama Brisbane Roar mencatatkan 10 penampilan dan hanya 1 gol, Bill. Dan setelah bermain di AFF, pemainannya justru tidak pernah dimainkan lagi oleh pelatih dari Brisbane Roar. Ia mengalami fase penurunan. Apapun itu, kalau bisa menurut gue ya, dengan usia yang masih muda banget di masa Rafael Strijk, terusnya bersinar di luar, Bill. Jangan dulu mengambil pinangan dari tim-tim di Liga 1. Karena gue takutnya nanti kembali ke zona nyaman lagi di Liga 1. Kita tahu dulu banyak sekali pemain naturalisasi kita Indonesia. Kita lihat Erja Walian. Waktu di Jong Ajax ya, masih masa akademinya Ajax. Itu sangat baik penampilan Erja Walian. Ya kan? Tapi setelah dia udah melewati masa bermain profesional terus masih muda tiba-tiba pindah ke Liga 1. Saat ini apa? Semakin sulit untuk berkarir di dunia luar. Ya kan? Itu yang gue takutkan. Walaupun dia notabene masih pemain muda, tapi itu dia gue lihat. Karena Liga 1 itu belum tarafnya masih jauh banget di Asia. Kecuali Liga 1 kita tarafnya itu udah 3 besar di Asia rankingnya. Masih makin banyak talent scouting. Kalau sekarang posisi kita di 25 besar di Asia, scouting pun juga belum terlalu melihat, Bil. Itu yang gue takutkan. Makanya kenapa lebih baik untuk Rafael Strijk jangan, kalau ada tawaran Liga 1 jangan diambil. Lebih baik dia main ke Liga Jepang atau mungkin atau ke liga yang lain lah, atau Liga Thailand lah minimal dulu lah. Karena Australia dengan Thailand kan udah berdekatan. Setidaknya masih ada peluang untuk bermain sebagai pemain inti kalau di Thailand, ya. Dan itu masih ada peluang juga untuk keluar ke tim lain nanti. Kita lihat banyak pemain-pemain dari Liga Thailand itu yang bermain juga di kompetisi luar, bukan hanya di Thailand. Sekarang ada juga pemain seperti Dion Coles, pemain Malaysia yang sebelumnya bermain di Liga Thailand, sekarang pindah ke Jepang. Setidaknya itu berarti penambahan karir, peningkatan. Walaupun dia udah usia senja, tapi bermain di klub yang divisi yang elit, ya kan, di Liga Jepang. Liga Jepang adalah 3 terbaik sementara saat ini kan di Asia. Jadi salah satunya. Jadi yang menurut gue jangan sampai mengambil tawaran dulu di Liga 1, Bil. Tapi ya itu lagi-lagi ini pendapat gue pribadi ya. Kalau orang ya silakan aja menyimpulkan juga boleh. Ya. Nah, berarti kan di sini belum meningkatnya Liga 1 kita nih Baraden ya. Iya. Balik lagi ngomongin liganya Thailand gitu. Iya. Kenapa Thailand bisa dilirik pemainnya ke Jepang, misalkan mungkin bermain juga di Eropa lagi. Cuma di liga kita tuh abis itu karirnya juga bingung mau kemana gitu Baraden. Iya. Sebenarnya apa sih penyebabnya nih terpuruknya Liga 1 Indonesia? Memang liga kita kualitasnya sangat kurang memadai. Dari segi apa? Sebelum semuanya klub mempunyai training camp. Ya. Belum semuanya klub mempunyai finansial kuat. Belum semuanya klub mempunyai stadion sendiri. Ada beberapa stadion di Thailand itu udah punya klub sendiri, Bil. Walaupun tribunnya kecil. Hanya berkapasitas 5.000 orang. Tapi itu keuangannya udah dialirkan, dananya muter sama klub. Sedangkan kalau Indonesia, mau nggak mau, klub-klub Indonesia harus menyewa dan mendepositkan dulu beberapa uangnya yang harusnya bisa dipakai untuk yang lain, tapi mau nggak mau untuk keperluan yang lain pada stadion. Ya, jadi ibarat kata Indonesia itu memang belum sempurna, harus ada perkembangan. Setidaknya yang dilakukan Bali itu harus dicontoh oleh tim-tim di Liga 1 musim ini. Kenapa, Bil? Karena Bali berani sekali masuk ke bursa saham dan sahamnya dibeli oleh para supporternya. Yang berarti menguntungkan tim juga kan. Ketika sahamnya naik, supporter pun dapat keuntungan. Benar gak? Dan pendapatan klub juga lebih tinggi. Nah, itu yang harus patut dicontoh oleh tim-tim lain. Buktinya Bali bisa memberikan
training camp yang sebagus itu, bahkan dipakai oleh timnas Indonesia dan beberapa negara waktu Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia di kelompok umur muda. Nah, itu yang harus patut dicontoh. Ayo lebih berani lagi untuk klub-klub itu untuk bisa masuk ke bursa saham. Karena kalau sudah bisa masuk bursa saham, Bil, klub itu sebenarnya bisa untuk meminjamkan dananya di bank kalau nggak salah. Seperti kita contohnya di Inggris. Inggris itu biasanya klub itu meminjam dana di bank dulu untuk bangun stadion. Dan ketika sudah membangun stadion dan uangnya bisa dibalikan pelan-pelan, ya klub itu akan menjadi besar sendiri. Tapi itu juga perlu proses, tidak langsung besar. Kalau kita contoh kan, makanya gue bilang contohnya di Bali dulu. Bali itu salah satu tim yang memang masih menyewa stadion IM Dipta, tapi pendapatan dari lainnya banyak, gitu loh. Jadi bukan hanya dari supporter saja. Itu yang harus dipentingkan oleh dari manajemen klub juga. Iya, karena dari dulu kita lihat kayak pemain-pemain kita nih untuk abroad keluar rada sulit gitu kan. Ya kalau sulit itu kan abroad keluar itu sulit, kenapa? Karena itu juga ranking timnas yang mempengaruhi. Bukan ranking liganya, tapi ranking timnas kita yang mempengaruhi untuk bagaimana susah pemain-pemain abroad ke Inggris langsung. Nggak bisa, karena regulasi. Nah makanya timnas dibentuk untuk lebih perbaikin, untuk mencapai target dengan 100 besar FIFA. Dan liga itu kan ditargetkan untuk 12 besar di Asia. Oh, jadi kalau pemain mau keluar ini yang dilihat ranking timnasnya? Iya, ranking timnasnya. Bukan liganya? Liganya itu dipantau itu apa kualitas, Bill. Dengan kualitas liga yang 25 besar, dengan berbanding kita balik dengan Liga Thailand yang sudah mencapai belasan, secara tidak langsung ada yang masuk juga sponsor, ada yang masuk juga Transcouting, melihat kok bisa berkembang Liga Thailand seperti apa sih? Kan ada ketertarikan dari luar. Nah, dengan liga kita sekarang di Siap Kamboja agak sulit dilirik oleh orang-orang yang berkepentingan. Itu maksud gua. Tapi kalau secara pemain bisa abroad langsung ke Eropa, ke sana, itu dari FIFA. Iya, maksudnya kan tadi misalkan Rafael Strike mau gabung ke Liga Indonesia nih, besar kemungkinan nggak nextnya untuk dia main lagi di Liga Eropa, Liga Inggris. Ke Inggris nggak bisa. Kenapa alasannya? Karena ranking FIFA. Iya. Bukan dari liganya. Enggak. Tapi dilihat gak Rafael Strike main di Indonesia? Karena apa? Hak siarnya kan cuma ada di Indonesia doang. Ya kan? Tidak ada di luar negeri manapun. Itu yang menjadi opsi lain, Bill. Karena jarang kelihatan gitu kan. Ketika Liga Jepang sekarang ditayangkan di mana? Di TVR Sport ada. Ya kan? Di TV lain pun ada, di TV nasional kita sendiri gitu kan. Contohnya, kita lagi ngomong, gue sering banget nonton Liga Jepang, Liga Korea itu di TVRI Sport. Jadi liga yang benar-benar yang notabene di Asia tapi disiarkan di Indonesia. Nah, kalau Liga 1 itu kan belum disiarkan di mana-mana. Ya, maksudnya berarti kedua alasan ini menjadi faktor utama juga, Baraden, berarti ya. Misalkan ranking FIFA sama liganya gitu, kualitas dari segi liganya ini karena tidak banyak yang menyiarkan untuk Liga 1 Indonesia yang akhirnya pamornya kurang terkenal di Eropa. Jadi kemungkinan itu, Baraden. Oke. Berkesinambungan lah intinya. Ya, oke. Udah, terakhir lah Baraden nih. Rumor yang sudah deal siapa aja nih, Baraden, di musim ini untuk di Liga 1 nih? Ya, kalau untuk rumor yang udah deal, yang dipastikan Edo kemungkinan ke Dewa tuh udah besar banget, Bill. Karena juga udah hampir mencapai kesepakatan verbal ya. Dan juga Rahmat Irianto juga sudah mencapai kesepakatan verbal balik ke Persebaya. Verbal nih, belum bikin kontrak ya, dengan omongan ya. Itu yang hampir deal. Terus ya lantas sebagai pelatih juga sudah ada di Bali, pelatih yang menurut gue berkelas ya, dari Belanda, PSV Zwolle. Jason kalau salah Johnson siapa gitu ya. Ya masih itu sih, belum ada kalau untuk transfer buka pemain kan belum kenapa baru verbal, karena kan belum dibuka bursa transfernya kan. Mungkin baru dibuka nanti sekarang bulan apa nih? Juni ya? Juni dulu, Juni besok nih. Juni besok ya. Juni mungkin pertengahan Juni sudah mulai dibuka, tanggal 11 Agustus Juni menurut gua. Karena kita sama ada Inggris bursa Liga 1-nya. Ya mungkin 11 Juni baru dibuka, nanti sampai akhir Agustus mungkin. Nah baru bisa kelihatan nanti di awal-awal setelah FIFA Matchday pemain-pemain yang sudah deal agreement kontrak. Jadi belum kelihatan ya karena belum dibuka nih, Baraden ya. Karena masih ya, kalau sekarang kita masih bicarakan rumor, nikmatin rumor saja. Ya, oke, mungkin gitu aja, Baraden, untuk pembahasan Liga 1 ya, Baraden ya. Ya, karena pembahasan timnas masih kurang rame, jangan lupa kalian juga bantu nih tonton konten kita nih tentang timnas, Baraden ya. Persiapan menjelang pertandingan antara Indonesia melawan China. Oke, langsung aja, Baraden, kita tutup.
boleh ada informasi? Ya, bagi kalian yang baru bergabung di channel YouTube dan Story, kalau kalian nih punya sponsor atau mungkin kalian ingin memasukkan produk UMKM-nya, silakan aja hubungin gua dan nanti kita tampilkan di sini serta di layar besar di belakang kita. Ya. Dan tentu juga bagi kalian, bagi supporter Indonesia ataupun klub-klub di Liga 1, jangan hanya cuman berkomentar saja yang menurut gua agak pahit ya. Tapi kalau kalian ingin berdiskusi langsung di sini, silakan aja. Kalau memang kita punya salah, ya pasti kita minta maaf. Tapi yang jelas kita tidak menjelekkan siapapun, tidak menjelekkan personal atau klub manapun. Gue terus mendukung menggaungkan Liga 1 menjadi liga yang terbaik. Oke, jika kalian suka dengan konten ini, silahkan kasih tombol like-nya nih. Boleh komentar juga. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe. Oke, kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.